studi kasus akuntansi pajak batch 12. Jadi pada pelatihan hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Mbak Leni Dwi Marvina atau yang biasa dipanggil Mbak Leni. Halo Mbak Leni. Halo Mbak Kamel. Baik, jadi teman-teman semua dalam kesempatan ini nantinya kita akan mendapatkan banyak informasi penting nih dan bermanfaat mengenai pelaporan atau pembuatan laporan keuangan menggunakan software akuntanmu. Sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum nih software akuntanmu nih apa? Udah ada yang tahu? Baik, mungkin pada belum tahu ya, kan mungkin baru dengar ya. Nah, jadi software akuntanmu ini dikembangkan oleh PT Legalin Konsultan Indonesia yang didesain untuk mempermudah para UMKM untuk melakukan pembukuan atau pembuatan laporan keuangannya. Jadi nanti di software akuntanmu ini, teman-teman bisa membuat laporan keuangan berupa posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi software akuntanmu ini berbasis online, jadi teman-teman bisa mengaksesnya dimanapun dan kapanpun. Jadi software akuntanmu ini juga bisa digunakan secara gratis bagi teman-teman yang ingin menggunakannya. Baik, jadi dalam pelatihan ini kita akan melakukan diskusi santai aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala atau ketinggalan saat praktik, bisa langsung dibilang kepada Mbak Leni. Pelatihan ini akan dilaksanakan hingga pukul 11 siang. Dan nanti menjelang akhir acara akan kami kirimkan link untuk daftar hadir dan teman-teman harus mengisi daftar hadir tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Jadi nanti selama pelatihan ini berlangsung kami akan melakukan record teman-teman. Jadi dimohon untuk teman-teman semua menjaga perkataan dan perbuatannya ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi saya serahkan kepada Mbak Leni untuk memulai pelatihan pagi hari ini. Kepada Mbak Leni, disilahkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Kamel. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Leni Dwi Marvina yang menjadi pemateri pada pelatihan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kenalan dulu dong sama peserta di sini. Udah lumayan banyak nih ya. Bisa disebutkan namanya, domisilinya, dan kegiatannya saat ini apa gitu ya. Bisa dimulai dari Kak Ahmad Yanis. Boleh Kak perkenalan? Oke, terima kasih kesempatannya. Nama saya Ahmad Yanis. Saya domisilinya di 50 kota Sumatera Barat. Untuk pekerjaannya masih free sementara. Itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad Yanis. Oke, selanjutnya boleh ke Kak Resti Ayu Putri, Kak. Boleh kenalannya. Baik, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasti Ayu Putri. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Ya. Kegiatannya apa, Kak? Kegiatannya masih mahasiswi, Kak. Oh ya, mahasiswa ya. Baik, terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya boleh Kak Andra, Kak. Kak Andra Oktaviani. Baik, perkenalkan nama saya Andra Oktaviani, domisili dari Tasikmalaya, dan untuk kegiatan saat ini saya merupakan fresh graduate. Oke, terima kasih Kak Andra. Selanjutnya boleh Kak Mai nih, Kak Mai Sarah. Boleh kenalan Kak? Oh ya, perkenalkan nama saya Heleri. Dan saya Maisara. Kami dari Banjarmasin. Kami dari Banjarmasin, Kak. Iya. Jauh ya. Kegiatannya apa, Kak? Bekerja.
Oh, yang sekarang lagi masuk. kerja ya? Ya. Oh, ya. Makasih ya, Kak. Ya, terima kasih juga. Lanjut, boleh Kak Julia, kenalan Kak. Halo semua, perkenalkan nama saya Julia Sasabila. Saya saat ini tinggal di Bandar Lampung. Untuk kegiatan, saya sekarang masih fresh graduate, Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya, Kak. Boleh lanjut ke Kak Sudarmaji. Kak Sudarmaji, ada Kak? Boleh kenalan? Belum, lagi nggak connect ya? Mungkin belum ini ya. Kita lanjut aja ke Kak Rafika ini. Boleh kenalan Kak? Halo Kak, perkenalkan nama saya Rasika dari Bandar Lampung. Kegiatannya sedang kuliah Kak di Politeknik Bandar Lampung. Oh, Polinela ya. Terima kasih Kak. Ya, lanjut boleh Kak Nisa ya. Kenalan Kak Nisa dulu ya. Halo Kak, Halo. perkenalkan nama saya Nisa Diayana Sinaga. Saya berasal dari Medan dan sekarang saya sedang berkuliah. Oh, kuliahnya di mana nih? Kuliahnya di Medan juga ya? Apa di mana? Oh, ya. Udah, lanjut aja ya. Lanjut aja ke Kak Sudarmaji, udah ada Kak? Oh, mungkin putus kali ya. Ya udah kita lanjut aja ya Kak ya. Nah, itu saya mau nanya nih, udah punya daftar akunnya nggak ya Kak? Akun-akun udah minta ke adminnya belum? Akun akses ke akun Tanmunya. Kalau belum ada bisa chat admin ya Kak. Di kolom percakapan chat itu bisa dilihat nomornya. Oke, kita langsung aja ya. Saya izin share screen dulu. Kalau belum punya akun bisa minta ke admin ya Kak ya. Karena kita butuh untuk langsung praktik. Tuh. Saya yang sudah punya akun bisa dibuka melalui Google Chrome atau Mozilla Kak. Ini aku coba di Mozilla. Yang bisa praktik bisa mengikuti ya Kak ya. Kalau sudah tampil Mozilla kita bisa ketikkan nama websitenya yaitu akuntanmu.com. Nah, ini tampilan awalnya, Kak. Ini tampilan awalnya ya, teman-teman. Udah ada yang bisa bukanya. Kalau belum bisa dibuka, bisa langsung tanyakan aja ya, Kak ya. Jangan malu-malu. Kita sama-sama buat praktik. Kak Ahmad Yani udah bisa, Kak? Ya, sudah. Oke, kita langsung aja ke klik masuk ini. Masukkan username dan password yang sudah dibagikan lewat WhatsApp ya. 12.
Sudah masuk? Sudah bisa masuk semua? Sudah bisa masuk semua belum? Seperti ini tampilan awalnya, Kak. Kalau belum bisa masuk atau gagal, ada kendala, bisa langsung ditanyakan ya, Kak, ya. Kita tungguin. Kak Mai ikut praktik nggak, Kak? Oh, ikut ya. Sudah bisa. Oke. Kak Rasti bisa, Kak. Kak Bella. Kak Bella. Sudah bisa masuk? Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya kenalin dulu dengan fitur-fitur di akuntanmu ini ya. Nah, di awal ini ada fitur dashboard. Di dashboard ini ada penjualan tahun ini, laba rugi tahun ini, piutang belum dibayar, dan hutang belum dibayar. Nah, di sini ada grafiknya nih, Kak. Kalau kita sudah melakukan penjurnalan, grafik akan otomatis terbentuk sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada fitur perusahaan. Di fitur perusahaan ini ada profil dan pengguna. Kita lihat di profil, di sini ada ID perusahaan. Nah, setiap akun itu memiliki ID yang berbeda-beda ya, Kak ya. Jadi ini gunanya ID perusahaan ini nanti saat kita mau melakukan ekspor atau upload daftar akun. Ini kita gunakan untuk daftar akun gitu ya. Di sini ada nama perusahaan yaitu PT Uji Coba Software Akuntansi, ada nomor telepon, email, alamat perusahaan, tanggal mulai pembukuan, dan PIC. PIC ini yaitu yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan di akuntanmu ini, Kak. Misalkan bisa auditornya atau staf perusahaannya seperti itu. Selanjutnya di sini ada fitur pengguna. Kita lihat. Fitur pengguna, di sini ada email, nama perusahaan, user, dan akses level. Nah, di fitur pengguna ini, kita bisa menambahkan pengguna lainnya, Kak. Misalkan di sini kan nama penggunanya PT Uji Coba Software Akuntansi. Nah, kita bisa membagikan software ini kepada staff kita gitu. Misalkan staff accounting. Kita memiliki staff accounting, bisa kita tambahkan di sini, tambah data pengguna. Bisa kita masukkan misalkan staff accounting gitu ya. Accounting, akses levelnya yaitu bisa admin, bisa staff. Usernya bisa kita bedakan ya Kak dengan user kita yang asli. Jadi misalkan di sini uji coba 11 bisa diubah ke staff accounting atau apa gitu. Email juga harus yang aktif untuk verifikasinya gitu. Selanjutnya di sini ada fitur jurnal. Nah, di fitur jurnal ini ada daftar jurnal dan jurnal. Kita lihat dulu bagian daftar akun. Di bagian daftar akun di sini ada kode akun, nama akun, saldo normal, level, dan status. Nah, seperti halnya di akuntansi ya kayak kalau di akuntansi itu kan ada namanya ada akun induk ya. Akun induk itu ada aset, hutang, modal, pendapatan, beban gitu ya. Sama di akuntanmu juga ada. Kita di sini aset nih. Dia ada di level 1 karena dia level induk ya statusnya. Dia akun induk, dia dengan kode 10000. Nah, selanjutnya kan di aset itu pasti kita ada aset lancar, aset tetap gitu ya. Itu akan turun menjadi 11000 dan itu ada di level 2 gitu kan. Selanjutnya kan di aset lancar itu bisa aja ada kas, ada bank gitu ya biasanya di perusahaan. Itu akan turun lagi. Kas ini akan menjadi level 3 gitu. Menjadi level 3 dan kodenya akan turun satu lagi. Jadi 11100 gitu. Di level 3. Nah, biasanya kan kalau kita mau ngejurnal tuh biasanya ada kas kecil, kas operasional gitu ya. Nah, ini kita masukin ada turunannya lagi, ada kas kecil.
kita masukin angkanya jadi 11101 gitu. Ini kita mulai dari angka 1 di depannya. Di belakangnya ini kita ganti 1. Kalau selanjutnya kita mau kas operasional menjadi 11101 gitu. Dan ini yaitu levelnya 4. Level 4 ini level yang bisa kita jurnal, kita pakai untuk menjurnal. Nah, di sini ada fitur-fitur hapus data akun, di sini ada upload data akun. Nah, ini tadi yang ID perusahaan itu kita gunakan untuk upload data akun, Kak. Nah, upload data akun ini gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk jika kita perusahaannya sudah besar gitu ya. Sudah besar itu pastikan transaksinya sudah banyak, akun-akun yang dibutuhkan juga banyak gitu kan ya. Baru mau memulai pembukuan. Jadi kita harus menggunakan ini, Kak. Jadi kita langsung set gitu loh, langsung banyak yang kita upload, nggak satu-satu gitu. Jadi kita bisa gunakan fitur ini nanti. Nanti kita coba ya. Yang kedua ini ada di sini tanda tambah, yaitu tambah data akun. Misalkan, kita coba satu ya. Misalkan di sini kan ada kas kecil, kita mau buat kas operasional gitu ya. Langsung kita praktekkan saja. Kan di sini kas kecil di level kas dia cuma ada kas kecil. Kita mau buat kas operasional, kita kopikan dulu saja. Ini kode akunnya. Lalu kita klik tanda tambah ini. Nah, kita kasih tekan di sini, yang tadi ya 01 kita ubah menjadi 02. Tuh. Kita buat namanya yaitu kas operasional. Dengan level 4. Level 4 ini level yang bisa di jurnal dengan saldo normal yaitu debit. Oke, kita simpan. Nah, seperti itu. Maka kas operasional akan langsung muncul di sini dengan kode 11102 kas operasional. Kalau mau membuat kas lainnya lagi, petty cash atau apa, kita langsung aja ke 11103 gitu. Untuk urutannya kita diurutin aja, Kak. Dengan status aktif, opsinya bisa kita ubah. Misalkan kita ada salah penulisan, bisa kita edit. Akunnya tidak dibutuhkan, bisa kita delete dan bisa kita nonaktifkan seperti itu. Oke, lanjut kita ke fitur input jurnal di sini. Ada fitur input jurnal, ada nomor jurnal, tanggal jurnal, keterangan, pembuat, dan jumlahnya. Nah, di sini kita akan melakukan penjurnalan, Kak. Di sini ada fitur hapus dan fitur tambah data jurnal. Bisa kita klik. Ini tanggalnya bisa kita atur sesuai dengan tanggal transaksi, keterangannya, keterangan transaksi, akun yang dibutuhkan, dan debit kreditnya. Gitu. Dan di sini juga ada tambah upload file. Tambah upload file ini gunanya untuk menyertakan bukti transaksi, Kak. Misalkan ada pembayaran dari PTA. Kita bisa masukkan di sini mutasi rekeningnya gitu atas pembayaran tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut, ada fitur laporan di sini. Laporan ada laporan jurnal. Laporan jurnal di sini karena kita belum melakukan penjurnalan jadi masih kosong ya, Kak ya. Di sini akan otomatis kalau kita sudah melakukan penjurnalan. Periode laporan bisa kita sesuaikan sesuai yang kita butuhkan, sampai dengannya bisa kita sesuaikan juga, lalu klik cari. Lalu juga di sini ada buku besar. Nah, buku besar ini juga akan langsung otomatis terisi ya, Kak. Misalkan kita bisa lihat akun bank gitu, BCA, langsung kita cari. Dia akan otomatis muncul di sini akun-akun bank BCA gitu. Selanjutnya ada posisi keuangan. Posisi keuangan juga akan otomatis terbentuk
akan jadi kalau kita sudah melakukan penjurnalan. Selanjutnya di sini ada laba rugi. Laba rugi juga sama, bisa langsung terbentuk kalau kita sudah melakukan penjurnalan. Selanjutnya di sini ada perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas juga sama ya Kak, ini masih kosong karena kita belum melakukan penjurnalan. Nah, jadi di akuntanmu ini kita hanya melakukan penjurnalan awal saja Kak. Kayak lihat dari transaksi, kita jurnal, maka laporan-laporan yang kita butuhkan langsung otomatis terbentuk gitu. Jadi kita nggak perlu lagi buat laporan satu persatu. Selanjutnya di sini ada fitur dokumen. Nah, fitur dokumen ini gunanya untuk apa sih? Ada di sini ada dokumen masuk dan dokumen keluar. Nah, fitur dokumen ini untuk pengarsipan invoice masuk atau invoice keluar, faktur masuk atau faktur keluar seperti itu. Di sini kan ada dokumen masuk gitu ya. Berarti dokumen masuk ini yaitu dokumen yang dari vendor masuk ke perusahaan kita gitu. Sebenarnya kita bisa masukin ini nih Kak. Bisa kita copy ini nih, tanda copy. Coba kita masukkan ke tab lain, bisa kita lihat. Nah, ini Kak. Misalkan kita ada PTA mau kirim invoice ke kita nih. Kita kirimkan aja link ini Kak. Link yang tadi itu kita kirimkan ke vendor. Nanti vendor akan langsung masukin di sini data-datanya. Misalkan tagihan gitu ya. Tagihan Januari. Gitu. Pilih jenis dokumen masuk kan. Filenya bisa kita masukin file invoice-nya gitu. Nanti langsung nama vendornya misalkan PTA. Langsung kita kirim. Masukkan PDF-nya atau fotonya seperti itu. Nanti langsung terhubung ke akuntanmu kita, ke penjurnalan kita ini. Kita juga bisa nambahin otomatis kalau vendor kita nggak mau menuliskan ini. Kalau vendor kita nggak mau menuliskan ini, kita bisa masukkan secara manual lewat ini, lewat tanda tambah tadi. Oke, selanjutnya di sini ada dokumen keluar. Kalau dokumen keluar ini kita yang mengeluarkan dokumen ya Kak ya. Jadi kita mengeluarkan invoice atau tagihan kepada vendor kita gitu. Bisa kita masukkan di sini, kita tambah. Jadi data-data kita, dokumen kita itu aman Kak. Misalkan jadi nggak perceceran gitu kemana-mana. Jadi dia tersimpan rapi di sini, nggak akan hilang-hilang gitu. Oke, lanjut ke ada fitur langganan. Langganan kita lihat history. Nah, ini kalau fitur berlangganan dari akuntanmu ini Kak. Ini kan ada bulanan langganannya. Penggunanya PT Uji Coba, status aktif, sisa hari 2. Nah, ini seperti yang udah diberitahu sama moderator tadi, Mbak Kamel, kalau fitur ini, kalau aplikasi ini, software ini, gratis untuk umum, Kak. Gratis untuk umum ya, teman-teman. Tapi ada fitur-fitur yang dibatasi kalau kita menggunakan secara gratis, yaitu nih, yang di checklist-checklist ini yang boleh digunakan, tetapi yang tidak bisa digunakan yaitu ekspor Excel, atau lampiran bukti, dan impor data akun gitu. Kalau kita melakukan langganan secara bulanan maupun tahunan, kita bisa melakukan semua fitur ini bisa kita gunakan. Ini bisa dipakai untuk UMKM, untuk gratis juga sih masih aman ya, karena kita UMKM kan penjurnalannya atau transaksinya belum terlalu banyak, bisa kita masukin ke langganan gratis ini. Kita tidak perlu ekspor atau upload segala macamnya, masih aman. Ya, seperti itu. Oke, perkenalan dari fitur-fiturnya udah cukup sih ya. Yang lainnya, apakah masih bingung? Ada yang bingung soal fitur-fiturnya bisa ditanyakan ya Kak ya. Yang bisa
Yang bisa ikut praktik, Kak Julia, aman Kak? Kak Julia bisa? Sudah pada bisa? Bagaimana? Oke. Kalau untuk pajaknya bagaimana? Nah, di bagian kita penjurnalan, bisa langsung kita masukkan perpajakannya nih Kak. Nanti kan kita ada contoh soal nih. Kita bahas sama-sama ya. Nanti ada kok perpajakannya. Kita lanjut aja langsung ke soal ya. Nah, sebelum soal kita pasti membutuhkan daftar akun ya teman-teman. Daftar akun. Nah, akun-akun di sini nih, yaitu akun bawaan dari aplikasi ini teman-teman. Jadi udah ada akun-akun inti yang disiapkan oleh aplikasi ini. Jadi sebelum kita memasukkan daftar akun milik perusahaan kita sendiri, kita harus hapus dulu semua. Kita hapus semua akun-akun di sini dengan cara klik aja kotak ini, kotak yang paling atas. Jadi semuanya akan terchecklist. Diklik semua, lalu kita klik tombol hapus ini. Hapus, lalu kita hapus datanya. Oke. Nah, semua datanya sudah terhapus ya. Data berhasil terhapus 97. Oke, ada yang kesusahan atau ada yang gagal? Kalau ada yang kesulitan bisa langsung ditanyakan aja ya Kak ya. Kita sama-sama mengerjakannya. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Kalau sudah dihapus semua seperti itu, sudah kosong, kita bisa buka template daftar akunnya teman-teman. Udah punya saya daftar akun tidak ada. Langsung kosong ya Kak punya Kakak. Kalau sudah kosong ya udah nggak apa-apa Kak. Kalau sudah kosong berarti itu sudah mungkin sudah dihapuskan ya sama yang sebelumnya karena ini kita saling memakai ya akunnya ini. Kalau sudah kosong nggak apa-apa Kak. Jadi kita bisa langsung masuk ke template daftar akun yang ada di Google Drive nih di bagian template daftar akun bisa teman-teman download template daftar akun, kita buka template daftar akun, template daftar akun sudah terbuka, lalu kita kembali ke aplikasinya, kita buka di bagian perusahaan tadi teman-teman, perusahaan profile. Kita kopikan kode ini teman-teman. Kita kopikan ini. Oke, kalau sudah dikopikan, kita masuk ke template tadi. Kita pastekan di sini. Sudah kita pastekan di sini, kita tarik sampai ke bawah, sampai semua nama akunnya terdapat ID perusahaan. Oke. Sudah masuk semua. Yang terakhir di sini ada beban pajak bunga. Beban pajak bunga. Sudah ada ID-nya, lalu kita simpan. Jangan lupa untuk disimpan. Kita simpan dulu. Oke, kita kembali lagi ke akun Tanmunya. Sampai sini ada yang kesulitan, teman-teman? Ada yang ketinggalan atau saya kecepatan? Kak Bella gimana Kak? Ikut praktik? Anissa Bella. Sampai sini aman?
Kalau sudah sampai sini, kita bisa masuk ke daftar akun. Aman Kak? Oke. Kita masuk ke fitur jurnal daftar akun. Nah, akun kita di sini udah kosong ya teman-teman. Pastikan kosong dulu. Kalau dia tidak kosong, nanti akan double akunnya. Jadi misalkan tadi di sini ada kas operasional, kita masukin ada kas operasional juga, jadi double. Begitu nanti akan ada kesalahan. Jadi dipastikan ini kosong dulu ya teman-teman. Kalau ini sudah kosong, yang Excel juga sudah kita simpan, bisa kita langsung klik tanda biru ini teman-teman, yaitu untuk upload data akun. Kita klik, langsung kita masukkan Excel tadi teman-teman. Kita masukkan Excel. Kita masukkan Excel-nya, template daftar akun, lalu kita upload. Oke. Nah, kalau sudah di-upload, akan ada notif seperti ini. Hasil data telah berhasil upload 96, data gagal upload 0. Datanya sudah masuk semua. Nah, ini yang akan mempermudah perusahaan teman-teman. Jadi, semua data akunnya langsung kita masukkan dengan satu kali tindakan saja. Jadi, kita nggak perlu satu-satu dimasukin kas kecil, kas operasional, bank, segala macam. Jadi, langsung masuk semuanya. Ada 96 akun tadi ya. Ada yang gagal, teman-teman? Kalau ada yang gagal, bisa ditanyakan aja ya. Nah, seperti ini, misalkan, itu yang tadi kita secara upload ini ya, teman-teman. Upload pakai Excel, saya sukses, oke. Sukses, kita bisa coba satu kali lagi nih. Yang tadi kita secara otomatis lewat Excel, kita buat secara manual sekarang. Kita buat lagi, tadi kas kecil ya, contohnya. Kas kecil kita kopikan kodenya, kita ditambah, tanda tambah. Ini kalau misalkan di tengah perjalanan perusahaan membutuhkan akun tambahan gitu, 1-2 akun, itu kita bisa manual aja teman-teman. Kalau nambahnya 1-2 akun aja. Oke, kode 01-nya kita ganti menjadi 02, yaitu angka selanjutnya. Kita kasih nama yaitu kas operasional. Oke, dengan level 4, status yaitu debit. Kasih misal. Oke, seperti itu. Misalkan di tengah jalan kita membuka akun Bank Negara Indonesia gitu ya, BNI. Kita tinggal tambahkan saja nama akunnya. Di sini kan ada bank. Bank ini ternyata dia sudah punya 2 akun, yaitu BCA dan BSI. Yang kita kopikan yang mana? Yaitu yang kode BSI, yaitu kode yang paling terakhir dari akun bank ini. Jadi BSI-nya kita kopikan. BSI kita copy, kita tambah lagi. Paste, berarti tadi kan BSI 02, kita mau buat bank lagi yaitu menjadi 03. Bank selanjutnya 03, yaitu Bank Negara Indonesia. Dengan level 4, saldo debit. Oke, data telah disimpan. Kita lihat Bank Negara Indonesia sudah masuk ya teman-teman. Sini ada Bank BCA 01, BSI 02, BNI 03. Seperti itu. Kalau butuh bank lain lagi berarti 04, 05, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke soal ya teman-teman ya.
Tadi template sudah berhasil. Kalau ada yang belum berhasil bisa ditanyakan ya teman-teman. Bisa langsung hidupkan mikrofonnya atau chat di kolom komentar, kolom chat itu, kolom percakapan. Ini saya keluarkan. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Bisa teman-teman buka soalnya. Soalnya ada di bagian Google Drive, yaitu di soal latihan. Soal latihan bisa dibuka. Soal latihan sudah dibuka ya teman-teman. Oke, soal latihan sudah dibuka. Di sini ada di sini tanggal 1, kita mulai saja ya. Tanggal 1 di sini ada didirikan PT Uji Coba Software Akuntansi atau USA pada 1 Desember 2022 soalnya di sini ya. Sepertinya ini salah soal ini. Salah ketik, kita ganti aja. Nah, 2023 ya. Didirikan PT Uji Coba Software Akuntansi pada 1 Desember 2023 dengan komposisi setoran modal cash sebagai berikut. Modal Tuan Nurkias 300 juta, modal Tuan Ahmad 200 juta. Di sini bukti lampiran yaitu akte modal. Oke, bisa kita mulai ya teman-teman. Kita mulai menjurnal, yaitu kita di bagian fitur jurnal, di input jurnal. Di bagian input jurnal kita tambah, ini teman-teman, warna hijau ini, tambah data jurnal. Klik. Kita masukkan tanggal transaksinya teman-teman. Sesuai tanggal transaksi, yaitu tadi tanggal 1 Desember ya. Tanggal 1 Desember. Oke. Keterangan bisa kita masukkan bebas, tetapi yang mewakili atas transaksi tersebut ya teman-teman. Sejelas mungkin. Kita buat aja setoran modal ya, agar jelas. Kita lihat lagi, soalnya tadi setoran modal cash ya. Cash, secara cash. Kita anggaplah cash itu sebagai kas kecil ya teman-teman. Jadi kas kecil. Ada yang ketinggalan. Kak, kalau misalkan ada yang ketinggalan impor data atau sebagainya, bisa langsung ditanyakan di Gmeet ini ya, di Google Meet ini ya. Dihidupkan aja mikrofonnya atau lewat percakapan ini, kolom percakapan. Jadi saya bisa lihat. Saya belum bisa impor data akun. Oke, udah sampai mana Kak? Masuk data akun. Sudah dihapus semua belum? Udah dihapus, cuman pada saat impor nggak bisa. Oke, impor coba, di template akun. Sudah dimasukkan ID perusahaannya? ID perusahaannya. ID perusahaan Di profil itu. Ya, dikopikan ya Kak. Di kopinya di mana? Ini di hitam-hitam ini diklik aja Kak. ID sini ya. Ya, ID perusahaan yang hitam ini diklik saja. Kita pastekan di Excel-nya. Excel-nya, template Excel ini. Ya, betul. Ini di copy gitu. Ya, dikopikan, dipastekan Kak di situ. Seperti ini. Itu sudah di-download belum Kak dari Google Drive-nya? Sudah. Sudah di-download, oke. Setelah dipastekan, ditarik ke bawah ya Kak ya.
Di shift link gitu ya. Gimana? Di copy. Dipastekan, habis itu CTRL V, lalu kita tarik ke bawah, Kak. Sampai semuanya ada ID-nya. Tuh. Sudah bisa? Sudah bisa, Kak, sampai ke bawah. Lalu jangan lupa disimpan ya. Iya, enggak bisa. Nggak bisa? Download dulu gitu. Excelnya di-download dulu, Kak. Sudah di-download belum ya? Udah tak download. Mungkin boleh share screen nggak? Sudah bisa. Lalu jangan lupa disimpan ya. Udah lanjut aja, nggak bisa ini. Bisa chat adminnya, Kak. Chat adminnya Kenapa? nanti dibantu sama adminnya. Bisa chat adminnya, nomornya berapa, akunnya, bisa dibantu sama adminnya nanti ya. Nanti dibantu sama adminnya. Lanjut aja. Ya, oke, Kak. Kita langsung mengikuti aja ya, Kak ya. Iya. Lanjut ya teman-teman, tadi tanggal 1 Januari ya. Tanggal 1 Januari ya teman-teman. Kita buat di sini tadi setoran modal ya. Setoran modal. Setoran modal di sini cash, Tuan Nurtias dan Tuan Ahmad. Kita klikkan di sini kas kecil ya tadi. Kita masukkan keywordnya kas, akan langsung muncul pilihannya, ada kas kecil dan kas operasional. Kita masukkan saja ke kas kecil, itu modal ya. Kita masukkan keyword modal, sudah ada di sini modal Tuan Nurtias, kita tambahkan. Kalau kurang bisa kita tambahkan di sini. Selanjutnya modal Tuan Ahmad ya. Komposisinya tadi 300 dan 200. Berarti dari Tuan Nurtias 300, Tuan Ahmad 200. Oke, jadi total kas kecil yang diterima yaitu ada 500 juta ya, Kak ya. Nah, total dari Halo Kak, ya, gimana Kak? mau tanya Kak, untuk yang kode akun modal itu dapat dari mana? Kode akun modal? Iya, modal Tuan itu langsung dari template. Punya Kakak nggak muncul ya di klik modal? Muncul. Itu udah yang apa? Itu akun dari template tadi ya? Iya, betul. Itu akun dari template tadi. Kan tadi ada 96 akun ya. Itu sudah termasuk modal Tuan Nurtias dan Tuan Ahmad kita buatnya. Jadi pastikan saat membuat modal itu tuh sesaat membuat daftar akun itu akun-akun yang memang kita gunakan, Kak. Oh, gitu. Jadi saat kita mengklik modal langsung muncul. Oke Kak, baik Kak, makasih. Oke, sampai sini debit dan kreditnya balance ya Kak ya, 500 juta, 500 juta. Nah, kalau kita salah angka, misalkan di sini kita ubah lah, kita salah angka, ternyata nolnya kita buat 9, salah klik nih kita. Salah klik, di sini debit kreditnya nggak sama nih Kak.
saat kita simpan, dia tidak akan bisa tersimpan. Saat kita simpan, akan notif total debit dan total kredit harus sama. Seperti itu. Jadi ini akan meminimalisir kesalahan kita saat menjurnal ya Kak ya. Jadi dia tidak akan bisa tersimpan. Kita kembalikan ke semula. Jadi 500 debit, 500 kredit. Kita masukkan di sini buktinya Kak. Nih. Kan kita di sini ada fitur bukti nih. Jadi saat kita mau mencari bukti-buktinya sudah ada di transaksi ini Kak. Kita masukkan saja di klik browse. Kita lihat di bagian di Google Drive itu sudah di-download ya. Di bagian dokumen modal. Kita klik dokumen modal, bagian modal. Ini akte ya Kak, akte modal yang kita masukkan. Bisa berupa akte modal atau kalau masuknya ke bank, bisa kita masukkan mutasi banknya. Lalu bisa kita simpan. Sudah berhasil ya. Tanggal 1 Desember setoran modal 500 juta. Kita lihat opsinya di sini. Ini bisa kita print, ini ada tanda print. Di sini bisa kita edit kalau kita ada kesalahan penulisan atau kesalahan angka, kesalahan nama akun bisa kita ubah di sini, masih bisa kita ubah. Tuh, bisa kita ubah. Atau kita bisa menghapusnya. Kita bisa menghapus. Coba kita menggunakan fitur print ini ya, Kak. Kita print coba. Hasilnya seperti apa. Nah, ini hasil printannya, Kak. Ini dalam bentuk PDF ya, Kak. Bisa kita download juga ini. Jadi di sini ada PT Uji Coba nama perusahaannya dengan kode nomor jurnal segini, tanggal 1 Desember. Keterangannya jelas di sini setoran modal. Dengan kas kecil di debit, modal dari Tuan Nurkias dan Tuan Ahmad, dan di sini ada buktinya, lampiran buktinya. Ini akte modalnya tuh, Tuan Nurkias 300, Tuan Ahmad 200. Jadi kalau saat akte modal atau invoice atau mutasi rekening hilang, kita sudah ada di sini Kak bukti-buktinya. Jadi saat ada pemeriksaan misalkan, kita tidak akan pusing nyarinya kemana gitu loh. Nah sudah rapih ada di sini. Oke kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 2. Tanggal 2 Desember diterima dokumen tagihan dari CV Berkah Rukan untuk sewa toko lengkap selama 1 tahun dengan nilai sewa sebesar 66,6 juta. Sudah termasuk PPN. Oke. Di sini keterangannya bukti lampiran invoice. Catatannya yaitu PPN masukan tidak bisa dikreditkan dan memotong PPh pasal 4 ayat 2. Oke, di sini PPN masukan belum bisa dikreditkan karena PT ini baru berdiri ya Kak ya, belum PKP. Jadi saat dia sudah PKP baru bisa dikreditkan. Gitu. Nah, di sini kan soalnya diterima dokumen tagihan. Kita bisa masukkan di dokumen masuk nih Kak. Diterima dokumen tagihan, berarti dokumen masuk ya. Bisa kita arsipkan di dokumen masuk nih. Kita arsipkan di dokumen masuk. Karena ada dokumen masuk ya. Kalau misalkan PT tadi siapa CV Berkah Rukannya nggak mengisi ini, link yang kita berikan kepada CV Berkah Rukan, bisa kita masukkan secara manual aja untuk kita menyimpan invoice-nya ya. Kita klik tanda tambah di sini, dokumen masuk, nama file bisa kita sesuaikan apa tadi? Tagihan sewa toko ya. Bisa kita buat nama filenya tagihan sewa toko. Dari nama vendor yaitu tadi CV Berkah Rukan ya.
Rekam. Oke. Nama filenya bisa berupa invoice ya. Karena dia di sini diterima dokumen tagihan, bukti lampirannya invoice. Bisa kita masukkan invoice. Invoice-nya ada di Google Drive itu ya Kak, bisa di-download dulu. Nah, ada di file invoice PT USA. Di tagihan, di bagian tagihan. Di file tagihan, di sini ada tagihan CV berkah rukan, kita klik saja. Oke, sudah masuk, lalu kita simpan. Nah, sudah masuk ya Kak ya. Ini ada invoice masuk 1. Oke, kita jurnal sekarang. Jurnalnya berarti diterima dokumen tagihan CV berkah rukan. Oke. Kita klik di jurnal, input jurnal, seperti biasa. Kita buat tanggal 2 tadi ya. Tanggal 2 Desember. Oke. Kita keterangannya harus sesuai dengan transaksi ya. Tagihan, sewa, toko. Bisa. Tagihan sewa toko, oke. Bisa kita masukkan di sini karena dia untuk 1 tahun ke depan bisa kita cari sewa. Di sini ada akun namanya sewa dibayar di muka ya kayak. Karena untuk 1 tahun ke depan. Sewa dibayar di muka. Lalu sewa dibayar di muka, PPN-nya nggak bisa dikreditkan. Ada hutang, ada PPh 4 ayat 2. Karena ini masih tagihan, berarti masih hutang ya Kak ya. Kita cari coba hutang di sini. Nah nih, ada hutang usaha CV berkah rukan. Kita masukkan. Kita belum, kita cari dulu DPP-nya ya. Di sini kan sebesar 66,6 juta sudah termasuk PPN. Kita cari DPP-nya dulu, dasar pengenaan pajaknya. Berarti 66.600.000 kita bagi dengan 1,11. 1,11 itu 11% ya kayak PPN. Nah, 60 juta ini DPP. DPP, nilai asli dari sewa tersebut, belum sama PPN. Oke, kita mau cari dari memotong PPh pasal 4 ayat 2. PPh 4 ayat 2 itu kan nominalnya 10 ya kayak. 10% dari nilai DPP. Berarti DPP kita kalikan 10%. Nah, ini nilai PPh-nya, PPh yang kita potong. Oke, kita sudah ketemu. Kita masukkan di sini berarti tambah ya. Kita masukkan pajak, coba kita cari. Hutang pajak pasal 4 ayat 2 nih ya, sudah ada. Berarti kita di sini kita masukkan hutang pajaknya udah ketemu 6 juta. Hutang usahanya, sewanya tadi ada 66.600. Berarti sisanya yaitu 60.600 ya hutangnya. Oke. Sudah balance ya Kak, total debit kredit yaitu 66.600. Oke, bisa kita masukkan di sini. Nah, dokumen tadi kan sudah kita daftarin ya. Kita masukkan saja di sini, kita cari di bagian sini, apa tadi ya? Tagihan. Sudah ada tagihan sewa toko, CV berkah rukan bisa kita masukkan. Itu sudah bisa menjadi bukti juga, Kak. Itu sudah bisa menjadi bukti juga ya, teman-teman. Lalu kita klik simpan.
Oh ya, untuk nomor referensi itu diisi apa ya? Oke, coba kita lihat lagi ya. Kak Ahmad Yani, nomor referensi ini bisa kita isi dengan nomor invoice, Kak. Misalkan kita punya invoice keluar 001 garing apa USA 2024 2023 gitu, kita bisa masukkan di sini nomor referensinya. Atau nomor invoice masuk juga kita bisa masukin. Tapi kalau mau dikosongkan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, maksudnya kita bisa nyari di sini nih, misalnya nomor referensinya invoice berapa gitu. Kita bisa searching di sini. Kan di sini kita juga bisa tagihan. Langsung keluar nih tagihan sewa toko gitu. Itu Kak gunanya referensi. Oke. Yang nomor 2 tadi kita coba print ya, hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ada sewa dibayar di muka, utang usaha karena dia masih berupa tagihan ya. Kita akui dulu berupa tagihannya itu masih menjadi hutang usaha. Karena belum dibayar nih teman-teman. Ada hutang pajak 4 ayat 2. Nah, ini buktinya sudah masuk. Ini berupa invoice dari CV berkah rukannya. Tuh. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ketinggalan atau ada yang kurang mengerti? Bisa ditanyakan ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke nomor 3. Kita lanjut ke tanggal 3 Desember. Tuan Nurtias membuka rekening BCA dan BSI untuk PT dan menyetorkan dana dari modal cash. Dana dari modal cash sebesar 490 juta dengan rincian sebagai berikut. 400 juta ke BCA, 90 juta ke BSI. Bukti lampiran mutasi rekening koran. Tanggal 3 ya. Teman-teman ada yang bisa bantu? Kayak mana jurnalnya? Kita buat di sini tanggal 3 ya. Tanggal 3. Di sini kita lihat, berarti di sini artinya pindah buku ya teman-teman. Karena dari cash ke bank. Kita tulis aja di sini pindah buku. Ya. Oke. Teman-teman ada yang bisa bantu jurnalnya? Kak Mai masih ikut Kak? Masih Kak. Bisa bantu Kak ini kayak mana jurnalnya? Nomor tanggal 3. Tanggal 3, Tuan Nurtias membuka rekening BCA dan BSI. Penyetoran dana dari modal cash sebesar 490. 400 ke BCA, 90 ke BSI. Jadi ini tadi BCA berarti ya yang masuk. Klik di sini. Benar. Oke, selanjutnya akun apa ya? BSI Kak. Oke. Bank BSI. Selanjutnya kita masukkan yang berkurang di sisi kreditnya apa ya Kak? Modalnya Kak. Apa gimana? Modalnya Kak. Modal. Kita lihat dari modal. Tadi kan ya benar. Dari modal cash ya teman-teman. Tadi kan modal cash kita masukin ke akun kas kecil ya tadi ya. Di nomor 1 tadi. Berarti kas kecil kita yang berkurang. Kita klik kas kecil. Komposisinya yaitu 400 BCA, 90 BSI. Berarti BCA 400, 90 BSI.
Jadi total kas kecil yang keluar yaitu 490. Oke. Total debit kredit sudah sama. Kita masukkan di sini buktinya mutasi, teman-teman. Kita bisa masuk ke bagian file mutasi BCA. Mutasi BCA nih, di sini ada mutasi mutasi rekening koran BCA tanggal 3 bulan 12 nih. Kita lihat dari angka 0312. Itu tanggal 3 bulan 12. Berarti yang ini sesuai transaksi. Nah, kita bisa masukkan lagi mutasi BSI. Kita butuh mutasi BSI, kita tambah saja. Tambah. Kita masukkan lagi mutasi BSI. Kita masuk ke filenya mutasi BSI. Nah, mutasi rekening koran BSI tanggal 3 bulan 12. Kita masukkan. Oke. Nah, ini bukti transaksi ini, teman-teman. Bisa kita berupa foto atau PDF ya, teman-teman. Jadi bisa dicampur. Kalau mutasinya berupa PDF, bisa kita masukkan. Kalau mutasinya berupa foto, bisa kita masukkan juga. Sudah lengkap mutasinya, kita klik simpan. Oke, itu. Boleh kita lihat lagi ya, lagi perimannya. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini ada dokumennya ada di sini, BCA, ini ada BSI 90 juta tuh ya. Jadi aman ya bukti-buktinya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada tanggal 4. Membeli 4 unit laptop untuk peralatan kerja pegawai dengan total harga 24 juta. Non PKP. Pembayaran via transfer BSI. Oke, tanggal 4. Kita buat. Tanggal 4 kita buat keterangannya membeli peralatan laptop gitu aja ya. Peralatan kantor laptop gitu. Jadi di sini kita bisa masukin berarti jurnalnya dari peralatan. Nah, ada nih peralatan kantor laptop. Dia bayarnya pakai BSI ya. Berarti bank syariah yang keluar. Oke, sebesar 24 juta. 24 juta. BSI-nya keluar 24 juta. Oke. Buktinya bisa kita masukkan mutasi BSI, teman-teman. Nah, ini udah di mutasi BSI 0412, tanggal 4 bulan 12. Bisa kita simpan. Teman-teman ada yang ketinggalan? Sampai sini aman ya? Bisa mengikuti. Oke, kita lanjut aja ke tanggal berikutnya. Aman, Kak. Oke, tanggal berikutnya tanggal 5. Di sini ada membayar tagihan sewa toko kepada CV Berkah dengan nilai transfer sebesar 60,6 juta. Oke. Nah, tanggal 5 ini nih dia membayar tagihan tanggal 2 tadi ya, teman-teman. Tuh. Membayar tagihan sewa toko CV Berkah. Dia membayar tagihan tanggal 2. Oke, kita lanjut. Kita buat di sini tambah tanggal 5 ya.
Tanggal 5 kita bisa keterangannya membayar tagihan sewa toko. Berarti di sini membayar tagihan sewa toko. Tadi hutangnya sudah kita akui ya Kak ya. Berarti kita membayar hutang. Membayar hutang TV berkarutkan kepada BSI yang keluar. Bank Syariah. Sebesar 60.600.000 ya. Oke. Bukti transfer bisa berupa mutasi BSI-nya ya Kak ya. Ini tanggal 5. Mutasi BSI tanggal 5 bulan 12 ya. Kita langsung klik simpan. Ini karena ini. Nah, sudah masuk ya, membayar tagihan sewa toko. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ada di tanggal 6. Di sini ada membeli alat tulis kantor senilai 1,8 juta cash. Tanggal 6. Tanggal 6. Kita buat keterangan membeli alat tulis kantor ATK kita juga. Ini teman-teman ada yang bisa bantu jurnalnya kayak mana? Kak siapa ya? Kak Ahmad Yani boleh Kak? Masih ikut praktik Kak? Iya, gimana? Ya, nomor 6 tolong bantu gimana jurnalnya. Boleh? Tipiknya pembelian peralatan atau ATK. Oke, coba kita cari ATK. Nah, ada di sini beban ATK. Ya, cash ya dia. Berarti kas Ya, kecil ya? Iya, kas kecil jadi ya. Oke. Dengan nominal 1.800.000 ya. Oke. 800. Buktinya kita bisa masuk ke ini kan alat tulis kantor ya teman-teman. Biasanya kita dapat struk tuh. Struk pembelian kita bisa masukkan. Kalau kita belinya secara cash itu, kita bisa minta tuh notanya atau truk. Nah, kita lihat ada di bagian apa ya, tagihan kali ya. Nah, di bagian tagihan nih ada truk alat tulis kantor. Kita masukkan. Oke, sudah masuk. Kita simpan. Terima kasih Kak Ahmad Yani. Boleh coba kita print. Nah ini struknya kita bisa masukin kayak gini. Jadi ada struk atau ada nota gitu, kita foto aja, kita masukkan ke dalam akuntanmu. Jadi tidak hilang ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Jadi ada tanggal 7. Belanja barang dagang ke PT Keadilan Mandiri dengan nilai tagihan 193 juta, non PKP invoice 07543 detail terlampir. PT USA baru mentransfer 180 juta via BCA. Oke. Belanja barang dagang berarti pembelian ya teman-teman. Kita cek di sini di sheet sampingnya, di Excel sheet sampingnya nih ada pembelian. Invoice 07543. Kita cek 07543. Nah, ternyata dia belanja ini nih. Laptop Lenovo, Asus, Acer, Advan. Nah, kita
jurnal. Tanggal 7 ya. Tanggal 7. Tanggal 7. Kita buat di sini pembelian laptop gitu jadinya. Pembelian laptop. Coba kita lihat soal lagi. Pembelian laptop berarti kita ini persediaan barang dagang ya teman-teman. Pembelian barang dagang. Jadi persediaan barang dagangnya bertambah. Coba kita di sini Lenovo ya tadi. Kita cari aja Lenovo. Nah, ada nih PDB, persediaan barang dagang laptop Lenovo. Kita masukkan lagi ada Asus, Acer, Advan. Asus, ada Acer, dan Advan. Dia bayarnya via BCA. Berarti kreditnya BCA. Bank. Oke. Kita masukin satu-satu nominalnya, lihat di bagian pembelian. Lenovo ini harganya 75 sama 48 Asus. 75, 48. Habis itu 45 dan 25. Acer 45, 45, 25. Oke. Yang ditransfer 180 juta via BCA. Berarti keluar ya BCA-nya di kredit 180. Kita lihat debit kreditnya belum balance ya teman-teman. Masih kurang nih. Berarti dia harusnya bayar 193 baru ditransfer 180. Berarti sisanya masih hutang ya teman-teman. Kita tambahkan di sini, kita cari hutang. Tadi PT Keadilan Mandiri ya, kalau nggak salah. Coba kita cek lagi. PT Keadilan Mandiri. Berarti selisihnya sisa 13 juta. Jadi ada hutang 13 juta, teman-teman. Nah, kita buktinya bisa masukkan mutasi BCA ya. Kita bisa masukkan mutasi BCA di tanggal berapa tadi ya? Di tanggal 7. Tanggal 7 nih. Mutasi rekening koran BCA 7/12. Oke, kita simpan. Oke, sudah masuk ya pembelian laptop. Yang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada tanggal 8 penjualan 10 unit laptop Lenovo kepada PT Sejahtera Elektro dengan total tagihan 60 juta kredit. Invoice 01. Kita bisa lihat invoice-nya teman-teman. Penjualan berarti ya di penjualan invoice 01. Ternyata dia menjual laptop Lenovo sebanyak 10 ya, 10 pieces. Oke. Kita buat jurnalnya, dia masih kredit ya teman-teman, berupa tagihan. Nah, ini kan ada invoice keluar berarti ya teman-teman ya. Ini ada invoice keluar, kita bisa daftarkan dulu. Kita daftarkan ke bagian dokumen, berarti invoice keluar. Invoice keluar, di sini kita tambahkan
keterangan apa tadi ya? Penjualan laptop Lenovo. Dari sini penjualan laptop Lenovo dengan nama vendor PT Sejahtera Elektro. PT Sejahtera Elektro. Di sini kita bisa masukkan invoice kita. Invoice yang kita buat ya teman-teman. Kan ini invoice keluar. Jadi di invoice PT USA. Invoice 01 USA. Nah, gitu. Lalu kita simpan. Nah, berarti kita sudah ada dokumen invoice keluar ada satu nih teman-teman. Ada dokumen keluar satu. Oke, lanjut kita jurnal. Lanjut kita jurnal. Kita baca soal lagi. Penjualan, tapi kredit. Berarti kita masih piutang ya teman-teman. Tanggal 8 Desember. Kita buat aja di sini apa ya, tagihan kali ya. Tagihan penjualan gitu ya. Penjualan laptop PT apa tadi? Sejahtera Elektro. Jadi di sini dia masih kredit, berarti kita masih menagih ya teman-teman. Ada piutang di sini. Kita akui sebagai piutang. Di sini ada piutang usaha di PT Sejahtera Elektro. Kita masukkan. Berarti atas penjualan laptop ya teman-teman. Kita cari di sini Lenovo gitu ya. Karena penjualan laptop Lenovo nih ada nih. Nah, penjualan laptop Lenovo. Kita lihat atas penjualannya berapa. Di invoice 01, laptop Lenovo totalnya 60 juta. Berarti piutang kita ada 60 dan penjualan kita ada 60. Nah, dan jangan lupa teman-teman, kita harus menjurnal juga HPP-nya. Karena kan tadi ini kita persediaan barang dagang laptop ya. Berarti persediaan barang dagang laptop kita berkurang dong. Berarti kita harus jurnal juga HPP-nya. Jadi di sini HPP, kita cari. HPP laptop Lenovo nih ada nih. Terus juga persediaan barang dagang Lenovo. Oke. Berarti yang keluar berapa ya? Dia kan 10 unit. Kita lihat saat pembelian laptop Lenovo per unitnya 5 juta. 10 berarti 50 juta ya persediaan barang dagang yang keluar. 50 juta. Persediaan barang dagang yang keluar 50 juta. Jadi harus tetap di jurnal ya teman-teman HPP-nya. Jadi persediaan barang dagang kita itu berkurang. Kalau tidak di jurnal, persediaan barang dagangnya masih utuh nih. Kita bisa masukkan dokumen yang tadi teman-teman. Tadi itu dokumen tagihan ya. Oh apa tadi ya? Laptop. Coba. Nah, penjualan laptop Lenovo kita masukkan di sini. Oke, bisa kita simpan. Oke, berhasil. Coba kita lihat ya. Tadi kan kita pakai dokumen. Masuk nggak? Buktinya masuk ya teman-teman. Invoice-nya masuk di sini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya tanggal 9
menjual 8 unit laptop Asus kepada PT Abadi Solusi dengan total tagihan 44 juta, invoice 02, dibayar transfer BCA. Oke. Dia langsung bayar nih, nggak kredit, berarti langsung diterima ya BCA kita. Menjual 8 unit. Kita bisa daftarkan dulu teman-teman, seperti tadi di dokumen keluar, karena kita terbitin invoice ya. Penjualan laptop Asus gitu. Penjualan laptop Asus. Oke. Nama vendornya yaitu PT Abadi Solusi. Kita masukkan. Kita masukkan filenya berupa invoice kita, invoice 02. Kita simpan. Oke. Jadi sejauh ini kita sudah ada 2 invoice yang kita buat. 2 invoice keluar. Sudah ada 2. Lalu kita jurnal teman-teman. Kita jurnal tanggal 9 tambah ini kita bisa penjualan laptop apa ya tadi, laptop Asus. Oke. Tadi di soalnya sudah dibayar ya teman-teman. Di sini sudah dibayar via BCA, berarti sudah masuk nih BCA-nya. Itu langsung aja ke bank. Pada penjualan laptop Asus ya. Kita cari aja Asus di sini kalau bingung. Ini ada nih penjualan laptop Asus. Nominalnya ada 8 yang dijual. Kita lihat totalnya 44 juta. Totalnya 44 juta ya. Jangan lupa untuk menjurnal HPP juga teman-teman. HPP laptop Asus. Berarti persediaan barang dagang laptop Asus berkurang. Yang kita jual tadi 8 unit laptop Asus. Kita cek harga pembelian laptop Asus yaitu 4.800.000 ya. Kalkulator ini 4.800.000 dikali 8. Berarti HPP yang berkurang yaitu 38.400.000. 38.400.000. PDB-nya 38.400.000. Kita bisa masukkan buktinya yang tadi. Penjualan laptop Asus ya. Teman-teman ada yang ketinggalan nggak? Punya kecepatan kali. Kalau ketinggalan bilang ya teman-teman. Kita bisa sama-sama. Aman semua ya? Punya teman-teman aman ya sistemnya. Kayak gini kita restart dulu. Ngulang ya? Oh, kalau nggak kesimpan gitu ngulang lagi teman-teman. Ini tadi BCA ya.
Kita ulang lagi ya. Ini tergantung internet ya teman-teman. Kalau internetnya kurang lancar, ya seperti ini. Jadi pastikan untuk lancar ya teman-teman ya. Bang, habis itu penjualan Asus ya. Jadi, habis itu HPP. HPP Asus, habis itu persediaan barang dagang. Sampai cuman tolong agak pelan dikit ya. Oke Kak. PDB Asus. Nah, kita ulang nih, aku ulang. Yang ini. Tadi banknya berapa ya? Banknya 02 yaitu 44 juta. 44 juta. Jualan 44. APP APP yang kita jumlahin tadi yaitu 38.400.000. Buktinya bisa kita masukkan yang tadi. Penjualan laptop Asus. Ya, sudah masuk ya teman-teman tanggal 9. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Tanggal 10. Tanggal 10 belanja barang dagang ke PT Maxbox Indonesia dengan nilai tagihan 149 juta, 85, invoice 11230 detail terlampir. PT USA baru transfer via BCA sebesar 100 juta. Oke, tanggal 10 ya. Belanja nih. Perusahaannya belanja. Tanggal 10. Kita di sini pembelian ya. Pembelian laptop PT apa tadi? PT Maxbox. Teman-teman ada yang bisa bantu ini kayak mana? Kayak mana jurnal? Kak Andra masih ikut Kak? Boleh bantu gimana jurnalnya? Andra. Oh ini ada yang baru join ya. Kak Listia, Kak Arifa, Kak Anis. Kak Andra masih praktik? Kak Bella? Sudah enggak ini ya? Kak ini deh, Kak Rasti, Kak Rasti Ayu, Kak. Masih praktek nggak Kak? Bisa nanti ya. Berarti tanggal 10 belanja barang dagang dengan invoice 11230 pembelian 11230. Dia membeli MacBook Air. Berarti kita coba cari di sini MacBook. Nah, di sini ada PDB MacBook Air. Ada MacBook Pro tadi ya. MacBook Pro. MacBook Air dan MacBook Pro. Dibayarnya menggunakan BCA. Tambah di sini BCA. Yang BCA. Kita lihat nominalnya berapa. Kita
72.150, 72.150, dan 77.700. Oke, di sini dibayar BCA-nya baru ditransfer via BCA sebesar 100 juta. BCA 100 juta. Kita lihat di sini belum balance ya teman-teman. Masih kurang 49.850. Berarti dia masuk ke hutang. Hutang usaha. Hutang usaha PT Maxbook. Berarti selisihnya yaitu 49.850. Teman-teman bisa masukin buktinya sendiri ya teman-teman. Ini untuk mempersingkat waktu agar lebih cepat. Saya skip dulu ya buktinya. Jadi langsung saya simpan aja. Ini sudah balance, kita simpan. Nah ini teman-teman yang bedanya. Kalau kita menggunakan bukti transaksi, kita masukkan, dia akan warna merah dan bisa diklik. Sedangkan yang nggak bisa, yang kita nggak masukin bukti, dia warnanya abu-abu dan kita nggak bisa klik. Jadi bisa kita terdeteksi nih, oh yang ini nih belum dimasukin bukti, yang ini udah gitu. Seperti itu ya. Kita lanjut aja. Tanggal 11 membayar tagihan telepon dan internet senilai 850 via BSI. Tanggal 11. Oke. Tanggal tanggal 11 membayar tagihan telepon, membayar telepon dan internet. Membayar telepon dan internet. Oke, berarti di sini coba kita cari telepon. Boleh nggak? Beban telepon dan internet ada kepada via BSI ya pembayarannya. Bank Syariah Indonesia sejumlah 850.000. Oke, kita simpan. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 11 lagi nih, ada keterangan PT USR resmi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, ini catatannya ada sudah harus memungut PPN, teman-teman. Tanggal 11 Desember USI ini sudah dikukuhkan sebagai PKP. Dan PT ini harus memungut PPN ya teman-teman. Kita lanjut berarti ke soal tanggal 12. Mendapat tagihan dari CV andalan senilai 11,1 juta sudah termasuk PPN untuk jasa renovasi ruangan toko. Oke, ini 11,1 sudah termasuk PPN. Kita cari dulu nilai aslinya, DPP-nya. 11.100.000 kita bagi dengan 1,11. Nilainya 10 juta. Berarti nilai asli itu sebelum terkena PPN yaitu 10 juta. Jadi PPN-nya itu adalah 1.100.000. Oke. Kita buat dia di tanggal 12 ya.
Tadi keterangannya renovasi ya. Renovasi. Oke, kita buat pasif toko. Oke. Kita masukkan di sini berarti beban renov ya. Coba kita cari ya. Beban renovasi ada di sini. Ada PPN-nya nih teman-teman. Karena kita sudah PKP, pajak masukan bisa kita akui teman-teman. Sudah bisa kita kreditkan. Kalau yang awal-awal tadi kita belum bisa mengakui pajak masukan, PPN masukan. Coba kita lihat di sini PPN, kita cari. Nih ada nih, PDD PPN masukan. PDD ini pajak dibayar di muka, PPN masukan gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk jasa renovasi membayar tagihan, mendapat tagihan berarti masih berupa hutang ya teman-teman. Kita masukin di sini hutang. TV andalan. TV andalan. Ya. Utang usaha CV andalan. Oke. Coba kita tulis dulu angkanya. Dengan renovnya tadi nominalnya 10 juta, PPN 1 juta. 10 juta dengan PPN-nya 1.100.000. Oke. Utang usaha. Nah, ini jangan lupa teman-teman. Kita sebagai yang menggunakan jasanya, renovasi ini kan ada aspek pajaknya ya teman-teman ya. Yaitu aspek pajak PPh pasal 23. Beban renovasi itu masuk ke PPh pasal 23. Nominalnya 2%. Kita harus potong. Nah, di sini kan ada catatannya. Mendapat PPN masukan dan memotong PPh pasal 23. PPh pasal 23 yaitu 2% dari nilai asli. Dari nilai DPP. Yaitu 2%. Yaitu 200 juta ya teman-teman. Berarti coba kita masukkan di sini pajak coba ya. Utang pajak PPh 23 gitu. Utang pajak PPh 23 tadi kita ketemu nilainya 200.000. Berarti selisihnya yaitu utang usahanya ya. Utang usahanya berarti di sini selisihnya 10.900.000. 10.900.000 ya benar. 10.900.000. Oke. Sudah balance ya. Kita simpan. Oke. Coba kita ke soal satu lagi. Soal satu lagi ya. Membayar tagihan dari CV andalan dengan nilai transfer 10.900.000. Ya bisa. Ini bayar tagihan tanggal 12 ya teman-teman. Tanggal 13 ini. Oke. Kita jurnal tanggal 13. Tanggal 13. Desember. Membayar renovasi tagihan renovasi. Ya, membayar tagihan berarti tadi kita udah akui hutang ya teman-teman. Hutang andalan. Bayarnya pakai DCA 10.900.000. Sama yang kita akui tadi juga 10.900.000 ya teman-teman.
Bank BCA 10.900.000. 10.900.000. Oke, kasihkan. Oke, udah ya teman-teman, ini udah sampai tanggal 13 karena waktunya sudah kita batasnya sampai jam 11 ya. Aku mau nunjukin ke laporannya. Di laporan nih, kita lihat di laporan jurnal. Nah, sudah terisi ya teman-teman nih. Dia akan dari paling atas, tanggal paling baru, paling terbaru. Ada hutang usaha tuh, lengkap dari tanggal 1 sampai tanggal 13, sesuai yang kita jurnal tadi. Dengan totalnya balance nih, 1M-an ya. 1M 700 jutaan. Oke, lanjut ke buku besar. Kita lihat bagian buku besar. Misalkan kita mau cari Bank Syariah Indonesia dengan laporan keuangannya, dengan periode laporan misalkan 2023 ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, ini belum keluar. Ya, masih loading dia. Teman-teman bisa dibuka-buka juga ini laporannya sambil dilihat-lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, tahunnya kita 2023. Nih, teman-teman, ini akun-akun dari Bank Syariah transaksinya nih. Dari akun Bank Syariah ada di tanggal 11, tanggal 5, tanggal 4, tanggal 3 ya teman-teman tuh. Jadi ada saldonya. Ini posisi keuangan juga bisa kita lihat sudah terisi otomatis, laporannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ini sudah nggak bisa diedit ya teman-teman bagian sini, karena posisi keuangan itu saat kita melakukan pembukuan. Jadi kita ubah aja sampai tanggal yang kita butuhin. Posisi keuangan langsung otomatis, ada total asetnya, laba ruginya juga langsung terdeteksi ya teman-teman, ada 2.900.000 labanya. Oke, di bagian laba rugi juga ada nih. Di laba rugi juga langsung muncul otomatis dengan laba 2.950.000. Tuh, bisa kita print nih teman-teman, bisa kita cetak. Kalau kita cetak hasilnya kalau kita cetak hasilnya seperti ini teman-teman. Ada rapi, ada nama perusahaannya. Jadi ini bisa langsung kita gunakan sebagai pelaporan bulanan atau pelaporan tahunan untuk atasan seperti itu. Bisa kita kirimkan seperti ini aja. Udah rapi. Selanjutnya ada perubahan ekuitas. Perubahan ekuitas juga langsung tersusun ya teman-teman. Ini modal akhir per 1 Maret. Kalau kita mau sampai per 31 Desember, dia akan modal akhir per 31 Desember 2023. Begini sisa modalnya. Oke, mungkin karena waktunya terbatas, saya cuma bisa membahas soal sampai tanggal 13 itu. Untuk sisanya teman-teman bisa lanjutin
masing-masing bisa gunakan akunnya untuk melanjutkan sampai tanggal 31 ya, sampai selesai. Bisa teman-teman lanjutkan. Kalau teman-teman ada yang bingung, bisa kita diskusikan sama-sama di grup belajar kita ya teman-teman. Baiklah, saya cukup sampai di situ saja. Saya kembalikan ke moderator Mbak Kamelia. Baik, terima kasih kepada Mbak Leni selaku pemateri pagi hari ini dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti praktik sampai dengan soal nomor 13 tadi ya. Seru banget tadi ya Mbak Leni mempraktikkan cara membuat laporan keuangan hanya dengan melakukan penjurnalan ya pakai software akuntanmu. Nah, mungkin saya akan meminta beberapa teman-teman untuk menyampaikan pendapat terkait software akuntanmu nih teman-teman. Mungkin dari Kak Maisarah, boleh Kak? Gimana pendapatnya? Iya Kak, Iya, penjelasannya sangat jelas Kak, sangat mudah dimengerti, untuk fitur-fiturnya mudah dimengerti Kak. baik. Terima kasih Kak Mai. Ya, Kak. Mungkin satu lagi ya, aku tanya ke mungkin Kak Ahmad Tianis, boleh Kak memberikan pendapatnya? Tadi udah ikut praktik kan ya? Kalau dari saya sih cukup jelas. Mungkin tes secara real nanti di apa misalnya berapa sih memang kalau dipakai menggunakan ini kan pasti ada pengembangan atau apa yang mungkin ke depan lebih kalau dari ini simpel sih cuma nanti mungkin pasti butuh pengembangan ya kan dan penyesuaian itu aja sih. Iya. Baik, terima kasih Kak Ahmad Tianis. Mungkin saya ingin memberikan informasi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan mengajak teman-temannya untuk menggunakan software akuntanmu, nanti akan ada reward atau fee dari kami saat teman-teman menggunakan software akuntanmu. Jadi nanti misalnya teman-teman mengajak teman-teman rekan kerja teman-teman menggunakan software akuntanmu, nanti akan mendapatkan reward. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa hubungi admin kami ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara pelatihan, dimohon untuk teman-teman mengaktifkan kameranya karena kita akan mengambil sesi foto bersama. Dalam hitungan ketiga, admin kami akan melakukan screenshot untuk sesi foto bersama ya. Baik. Mungkin dalam hitungan ketiga, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengaktifkan kameranya. Mungkin saya ingatkan kembali untuk teman-teman bisa mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan oleh admin. Nanti daftar hadir tersebut untuk mendownload sertifikatnya ya teman-teman. Baik, terima kasih untuk semua yang telah hadir pada pelatihan pagi hari ini. Terima kasih kepada Mbak Leni dan teman-teman yang sudah melakukan praktik hingga pelatihan ini selesai dan bisa dilanjutkan kembali untuk soal selanjutnya secara mandiri ya teman-teman. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Terima untuk kasih ya teman-teman. isi daftar hadir ya teman-teman. Terima kasih.